Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi jenis-jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jenis-jenis perbandingan. Untuk bagian yang pertama yaitu perbandingan senilai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perbandingan senilai itu merupakan perbandingan yang jika salah satu besaran berubah naik, maka besaran yang lain juga ikut berubah naik. Nah, sebaliknya jika salah satu besaran berubah turun, maka besaran yang lain juga berubah turun. Jika besaran A dan besaran B itu dinyatakan dalam tabel ini, maka perbandingan senilainya itu dirumuskan dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini akan kita sambung kembali contoh-contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, dalam waktu 1 minggu, sebuah toko dapat menjual 20 botol sirup dengan harga Rp135.000. Jika pada minggu berikutnya sirup yang terjual itu sebanyak 2 lusin, maka berapakah uang yang dihasilkan toko tersebut? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, soal ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk tabel yang menyatakan banyaknya sirup per botol dengan harga jualnya, yaitu sebagai berikut. Diketahui bahwa 20 botol itu terjual dengan harga Rp135.000. Nah, pertanyaannya, banyak botol yang terjual adalah 2 lusin. Maka akan kita cari uang yang dihasilkan toko tersebut, misalkan X. Nah, perhatikan bahwa untuk satuannya di sini itu berbeda, yaitu lusin. Maka kita nyatakan 2 lusin ini ke dalam satuan buah, di mana 1 lusin itu sama dengan 12 buah, sehingga 2 lusin itu sama dengan 24 botol. Nah, di sini akan kita cari harga jualnya, yaitu nilai X. Nah, karena semakin banyaknya botol sirup yang terjual, maka uang yang akan dihasilkan itu juga akan semakin bertambah. Sehingga ini merupakan perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan senilai, maka perbandingannya dapat kita rumuskan dengan 20 per 24 sama dengan 135.000 per X. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 20 dengan X. Hasilnya adalah 20X. Kemudian sama dengan kita kalikan 24 dengan 135.000. Hasilnya adalah 3.240.000. Nah, karena kita mau mencari nilai X, sementara di sini masih terdapat koefisien 20, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 20. Nah, untuk ruas kiri yaitu 20X kita bagi dengan 20, hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan 3.240.000 kita bagi dengan 20, hasilnya adalah 162.000. Sehingga didapat nilai X sama dengan 162.000. Maka harga X di sini adalah Rp162.000. Jadi, uang yang dihasilkan toko jika sirup yang terjual 2 lusin adalah Rp162.000. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah mobil menempuh 140 km dengan bahan bakar 40 liter. Jika mobil tersebut menempuh jarak 245 km, berapakah bahan bakar yang dibutuhkan? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, soal ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk tabel yang menyatakan jarak tempuh dalam kilometer dan banyaknya bahan bakar dalam liter, yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa dengan jarak 140 km itu memerlukan bahan bakar sebanyak 40 liter. Pertanyaannya, jika jarak tempuhnya adalah 245 km, maka bahan bakar yang digunakan itu sebanyak X liter. Nah, di sini akan kita cari nilai X-nya. Nah, dari soal ini, semakin jauh jarak tempuh, maka akan semakin banyak bahan bakar yang diperlukan. Sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan senilai, maka dapat kita rumuskan 140 per 245 sama dengan 40 per X. Selanjutnya, kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 140 dengan X. Hasilnya adalah 140X. Kemudian sama dengan kita kalikan 245 dengan 40, hasilnya adalah 9.800. Nah, karena kita mau mencari nilai X, sementara di sini masih terdapat koefisien 140, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 140. Sehingga untuk ruas kiri 140X dibagi 40 hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan 9.800 dibagi 140 hasilnya adalah 70. Sehingga didapat nilai X sama dengan 70. Maka nilai X di sini adalah 70 liter. Jadi, banyak bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak 245 km adalah 70 liter. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,5 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, maka tentukan kecepatan mobil yang harus dicapai. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, soal ini juga dapat kita nyatakan ke dalam bentuk tabel yang menyatakan antara waktu yang dinyatakan dalam bentuk satuan jam dan kecepatan yang dinyatakan dalam bentuk kilometer per jam. Nah, diketahui dari soal bahwa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B itu adalah 1,5 jam, di mana kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, jika jarak yang ditempuh dari kota A ke B itu memerlukan waktu 60 menit, maka akan kita cari kecepatan mobil yang harus dicapai, yaitu X. Nah, perhatikan untuk satuan waktu di sini berbeda. Maka kita nyatakan 60 menit ini ke dalam satuan jam, di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka akan kita cari berapakah kecepatan yang diperlukan untuk waktu 1 jam. Nah, karena semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak kota A ke kota B, maka kecepatannya itu akan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka kecepatannya juga akan semakin menurun. Sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan senilai, maka
Perbandingannya itu dapat kita rumuskan dengan 1,5 per 1 sama dengan 60 per X. Nah, di sini akan kita tentukan nilai X dengan cara melakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 1,5 dengan X. Hasilnya adalah 1,5 X. Kemudian sama dengan kita kalikan 1 dengan 60, hasilnya adalah 60. Nah, karena kita mau mencari nilai X, sementara di sini masih terdapat koefisien 1,5, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 1,5. Sehingga untuk ruas kiri, 1,5X dibagi 1,5 itu hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan, 60 dibagi dengan 1,5 hasilnya adalah 40. Sehingga didapat nilai X sama dengan 40. Maka kecepatannya di sini adalah 40 km per jam. Jadi, kecepatan mobil yang harus dicapai dalam waktu 60 km adalah 40 km per jam. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai jenis-jenis perbandingan. Untuk jenis perbandingan yang pertama yaitu perbandingan senilai. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.